Sorga itu levelnya itu 100 tingkat. Satu tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, 4, 5 sampai 100. Begitulah kayanya sorga Allah. Jadi pada satu tingkat, satu tempat khusus itu luasnya 2 kali alam ini. Itu pun masih lebar lagi. Jadi ibu jangan takut tak dapat kaplingan di sorga. Bukan macam balai desa, udah habis tanahnya di kapling orang, tidak. 2 kali alam ini. Bukan 2 kali bumi. Kok 2 kali bumi? Masih kecil. 2 kali alam nih. Langit tuh kumpulkan, bumi ini kumpulkan, planet Mars kumpulkan, semuanya 2 kali itulah. Maka kalau kita tidak rajin di sorga itu bersilaturahim, sunyilah. Perjalanan antara satu level ke level lain, satu derajat ke derajat lain, satu tingkatan ke tingkatan yang lain, 1000 tahun perjalanan tingginya. Itu pun menggunakan kuda yang kencang jalannya. Kalau jalan ibu mau tak sampai-sampai. Ibu kalau berjalan 1000 tahun sampai mana kira-kira? Sampai matilah. Umur pun 70 tahun, 80 tahun. Berjalan 1000 tahun. Sampai matilah. Begitulah. Namun Allah kasih rezeki orang yang berada di level bawah bisa menengok orang yang berada di tingkat atas sorga. Sebagaimana kita menengok bintang gemintang di malam hari. Nampak kita saudara kita itu, oh dah bayar. Wa minah sana rupanya dia. Nampak kita. Itu rezeki dikasih Allah. Maka ini motivasi kepada siapa? Kepada umat manusia. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Ini untuk Muhammad. Untuk umatnya mana? Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abad. Akan dimasukkan orang mukmin jatahnya ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal di dalamnya. Itu jatah kita. Yakinlah dengan amalan yang diberikan Allah itu untuk mendapatkan derajat itu. Karena sorga adalah tempat baik yang diperuntukkan Allah buat hamba. Sorga adalah tempat baik yang diperuntukkan Allah buat hamba. Tinggi level tuh yang dimasuki oleh pertama orang yang jihad fi sabilillah, mati berperang di jalan Allah. Ibu kira-kira kapan porang ini? Yalah, balik nanti porang sama laki. Kalau masih hidup. Tak ada sama adik awak berporang. Jadi bukan mati jihad itu. Kalau mati jihad ini berporang di jalan Allah melawan orang kafir. Kata Rasul, nanti akhir zaman kita perang lagi. Pertama yang kita perangi adalah manusia-manusia, kata Rasul, matanya sipit, hidungnya pesek, mukanya bulat. Itulah orang-orang komunis. Kita akan perang sama orang-orang komunis, sama orang-orang itu kata Rasul, bukan saya bilang. Maka diteliti oleh seorang doktor, Ya'juj Ma'juj itu diambil dari bahasa Cina. Ya'jo Majo. Apa itu? Orang penunggang kuda kecil yang tangkas menggunakan senjata. Itulah imbang besar. Lalu kita berperang melawan Yahudi. Waktu itu bekerja sama orang kafir, orang Kristen. Habis itu orang Kristen mengaku kemenangan itu adalah sepihak mereka, maka kita berperang dengan orang Kristen. Semuanya akan dimenangkan orang Islam. Itu firman hadis yang disampaikan Rasulullah. Pada saat itu banyaklah orang muslim yang mati syahid, tempatnya di level tinggi dari surga. Itu
Ada juga syahid tapi syahid kecil. Syahid kecil ni dapat syahid nanti di kuburan. Syahid sughra namanya. Orang mati beranak. Ibu kalau bisa minta mati beranak. Kita mungkin beranak ibu lagi. Berapa umur ibu dah? 60? Tak mungkin lagi. 70? Wah, enggak bisa lagi beranak. Udah borat udah. Entahlah kalau takdir Tuhan ya. Suaminya pun tak ada ya. Mata entah ada yang mau suami besok. Enggak borat lah udah. Yang kedua, orang yang mati ditimpa benda berat. Mati yang tabrakan. Mati jatuh. Itu mati syahid sughra. Jika matinya pada saat kondisi dia dalam amal, bukan untuk maksiat. Itu. Jadi belanggar ibu kereta dilanggar orang, mati awak syahid sughra. Di kuburan lepas azab kubur. Dalam kitab, kondisi akhirat orang tidak jauh dari kondisi alam barzakh orang. Kalau begitu macam mana pahamnya? Ya kalau ibu di kuburan tidak diseksa Allah, nampaknya jelaslah di akhirat ibu dalam keadaan baik. Terus sayangnya Allah sama kita. Bisalah kalau mati syahid sughra ni masih banyak pilihan. Mana tu kau nak tabrak ibu, atau terjatuh ibu dari tempat tinggi meninggal, atau kau nak timpa pohon kelapa, macam-macam. Banyak-banyaklah main-main di bawah pokok kelapa. Itu level pertama tadi, syahid perang fisabilillah. 1000 tahun bu menjalaninya baru sampai ke level-level. Wah, enak di surga. Baru amalan yang berikutnya, alladzina amanu idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Kira-kira hati ibu udah bergetar tidak disebutkan nama Allah. Allah, Allah, Allah. Ada rasa dalam zikir. Itu dibiasakan supaya dapat level yang tinggi di surga. Kalau belum bergetar hati awak waktu menyebutkan nama Allah, belum dapat level yang tinggi tadi. Makanya belajarlah berthariqah, mengajarkan bagaimana mendudukkan zikir supaya bergetar hati kita. Alladzina idza dzukirallah, alladzina amanu idza dzukirallah, disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati. Dekmatio aku tanya, ibu-ibu macam mana? Bergetar hati ibu disebutkan nama Allah? Belum Ustaz. Jadi kapan bergetar? Ketika datang tukang lampu nak mencabut lampu, bergetarlah hatiku. Upaya kena belum bayar uang lampu. Itu belum. Atau datang tukang minta utang, baru bergetar hati. Lari di belakang, rupanya di belakang pun ada menunggu orang. Apa itu bergetarlah hati kan? Belum. Jadi sebutkan nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka bertambah iman. Ini macam mana nak bertambah iman kita? Kadang-kadang kita tak faham sama Quran yang kita baca. Tak ada rasa. Kadang-kadang di kampung kami sana, di Batubara sana, iya itu pun di pelosok-pelosok dalam, adanya orang wirid Yasin sudah bertahun-tahun, ditanya arti Yasin itu pun tak tahu nih. Padahal tiap minggu baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Udah hafal mulut dia. Tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Terciumnya bawa lontong katanya. La ilaha. Maka belajarlah, baca artinya. Enak tu artinya tu bu. Oh, kok ibu baca sayhatan wahidatan, jeritan, satu jeritan. Oh,
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Tukallimuna aydihim, bercakap tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, menyaksikan kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas korja-korja yang mereka lakukan. Tidak bisa membohong awak di kuburan. Mulut yang biasanya bercakap mendustani tutup. Tangan yang bercakap, kaki yang menyaksikan atas kerja awak. Apa tak naik bulu-bulu awak membaca Yasin tu? Timbullah kesadaran dan iman kita. Orang yang bertambah imannya saat dibacakan Quran, maka itu menunjukkan bahwa dia levelnya tinggi nanti di surga. Ini hari kampung kami asal baca Quran mengantuk. Yasin wal Quran innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Asal baca Quran mengantuk. Di situ jedah sehat. Ini omak-omak daun tinggi. Kenapa saya baca Quran mengantuk coba? Rupanya ada setan menggantungi mata kita itu. Yang kita kaji yang lalu. Asal situ beramal datang setan menggantungnya. Di situ menengok pokok keladi janda bolong, tak ada mengantuk. Di situ baca Quran mengantuk dia. Makanya kalau membaca Quran menambah iman level. Yang berikutnya alladzina yatahabbabuna, orang-orang yang berkasih sayang. Karena apa? Billah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangi jiran ibu karena Allah. Sayangi orang-orang dekat ibu karena Allah. Bersilaturahim ibu karena Allah. Bantu orang rewang karena Allah. Menengok orang meninggal karena Allah. Jibril pernah menjelma jadi manusia. Ketika ada seseorang yang berjalan dengan perjalanan yang jauh, kata Jibril, kau mau kemana kau? Menjumpai saudaraku Tuhan. Di mana? Di kampung ini Tuhan. Apa maksudnya? Enggak, silaturahim saja Tuhan. Kenapa? Karena Allah, bukan karena apa-apa. Awak bertanya, ibu masih ada adik ibu kandung? Ayo, berapa kali ibu datangi setahun? Coba. Kita ni dah payah bersilaturahim. Kadang-kadang yang muda-muda tu tak mau bersilaturahim sama orang tua-tua ni, ya kan? Ini mana kita dapat derajat yang baik? Payah. Siapa yang datang bersilaturahim, berkasih sayang karena Allah, maka levelnya tinggi di sorga. Ini rajinlah silaturahim, berdatang-datangan. Ini kadang-kadang jarang datang, situ datang curiga kawan, pastinya mengutang, pasti mengutang, jelas, pasti tengok nanti. Rupanya betul. Aku datang kemarin memang jarang. Ini datang-datang kan ada maksudnya. Kok ada pinjam kakak duit. Kan cocok aku bilang. Kalau tak mengutang tak datang kau. Ini orang sekarang. Bukan karena Allah. Kita ni buat bersilaturahim minta izin. Udah mati awak. Ruh yang mati sama ruh yang mati bersilaturahim. Makanya jangan ada ber-SKT-SKT-an berantam-rantam di dunia ini. Kalau ibu ribut, maka roh ibu tak berjumpa sama roh dia. Misalnya ibu meninggal duluan ecek-eceknya, ya kan? Ibu atau aku duluan meninggal ecek-eceknya? Ibu laluan ya, ada tua ya. Meninggal ibu duluan. Tiba-tiba tak berapa lama aku meninggal. Nanti karena ibu kenal sama saya, Ustaz kami itu, maka roh ibu sama mendatangi roh saya. Mata'arafa minha iktalafa. Yang kenal sama berkasih sayang. Pak Ustaz, iya, oh lah bayar. Ibu dah lama? Aku dah lama dalam barzah ni Ustaz. Oh, apa kabarnya? Alhamdulillah pula Ustaz. Ada kiriman anak-anakku doa, ayat Quran, kadang bersedekah ada untuk aku. Agak-agak senang lah aku rasa dalam barzah. Kabar Ustaz macam mana? Beginilah Bu. Dah mati, baru mati. Kenapa Ustaz mati? Macam manalah, banyak penyakit mati.
itu dah bersaling berinteraksi. Udah mati sama mati ruh kita pun bersilaturahim. Wa ma tanakara min haktalafa. Kalau kita di dunia bergaduh-gaduh, maka ruh kita tak mau berkumpul. Tak mau. Bahkan dalam kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur an ahwali ahlil kubur dijelaskan yatakhabaru bainahum, ruh kita itu saling memberi kabar.